What's up, brother? Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk rebahan dan sambil makan snack ya? Dan kali ini Bang Zi akan menceritakan alur cerita film dari Spesial Adi. Film ini diperankan oleh Donnie Yen, kakaknya Bang Zi ya, sebagai pemeran utamanya. Dan film ini dirilis pada tahun 2013. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Wajau. Film ini menceritakan tentang di mana situasi di kota Tiongkok pada masanya banyak sekali dikuasai oleh gangster yang ada di sana. Sampai-sampai polisi merasa kepusingan dan tak berdaya untuk memusnahkan gangster yang ada sekarang. Oke, lanjut. Diawali dengan Donnie Yen yang sedang bermain gaple. Tapi ini gaple Cina ya, bukan gaple Indonesia yang ada di film ini. Dan Donnie Yen berperan sebagai ketua geng yang bernama Zilong ya. Jadi Donnie Yen ini berperan sebagai ketua geng. Para ketua geng menuntut Zilong karena anak buah Zilong telah melakukan keonaran di wilayah mereka. Dan mereka akan membebaskan anak buah Zilong jika Zilong berhasil menang bermain mahjong dengan mereka. Untungnya, Zilong dapat mengalahkan mereka semua dan berhasil menyelamatkan para anak buahnya. Akan tetapi, para ketua geng itu malah tetap menahan Zilong dan menantangnya untuk bertarung dengan salah satu ketua geng yang ada di sana. Alhasil, dalam pertarungan ketua geng itu pun kalah oleh Zilong dan dibuat tak sadarkan diri oleh Zilong dengan menggunakan teknik guillotine choke sambil berdiri ya. Dikarenakan melihat ketua geng yang kalah, maka para anggota geng yang lain pun mulai menyerang Zilong sendirian dan mereka mengambil senjata panjang-panjang senjatanya dan mencoba menangkap Zilong, dan Zilong pun melarikan diri dari sana. Dan ternyata Zilong adalah seorang polisi yang bekerja di kepolisian Hong Kong yang menyamar sebagai ketua geng dikarenakan di masa lalunya dia adalah ada masalah pada masa lalunya, dan di akhirnya dia dipindahkan tugas oleh kepala kepolisian pada saat itu dan melakukan pengintaian gangster yang ada di sana sebagai tugas tambahannya. Oke, lanjut. Di sebuah hutan di kota Nahai terlihat ada dua geng yang akan melakukan transaksi dokumen rahasia milik para gangster. Namun, salah seorang di antara mereka bernama Sunmi malah menipu dan membunuh para gangster yang lain. Dan setelah membunuhnya, Sunmi pun menguburkan mereka semua dalam satu lubang di sana. Keesokan harinya, Zilong kembali bertemu petugas Zhang untuk mengundurkan diri dari tugas ini dikarenakan pemimpin dari gangster yang ada di Tiongkok bernama Xiong mulai mencurigainya. Akan tetapi, petugas Zhang menolaknya, dan juga petugas Zhang berjanji akan mengembalikan posisinya sebagai polisi jika dia berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan oleh bekas anak buahnya yang bernama Sunmi. Dan kebetulan sekali Mo Xiong juga menyuruh Zilong untuk mengatasi masalah ini. Namun, untuk itu Zilong harus pergi ke Manhai dan bekerja sama dengan kepolisian yang ada di sana. Keesokan harinya, Zilong yang bersampai di Nanghai kemudian bertemu dengan seorang polwan cantik bernama Fan Xing yang akan menjadi partner Zilong dalam menjalankan misi ini. Zilong juga bertemu kepala kepolisian Cina bernama Kapten Li untuk membicarakan rencana kasus yang akan ditangani mereka. Tapi Zilong tak memperdulikan rencana itu semua karena ia memiliki rencana sendiri untuk menyelesaikan kasus ini. Malam harinya, Zilong pergi ke sebuah restoran tempat dia akan bertemu dengan Sunmi. Di sini Sunmi kesal kepada Zilong karena dia telah mengetahui kedatangan dari Zilong ke sana oleh perintah Mo Xiong. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Sunmi tertembak oleh orang yang misterius.
Nggak ada tahu ya, ini kayaknya sniper ya. Karena itu Sunmi langsung menuduh Zilong sebagai pelakunya dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Zilong. Disebabkan jumlah lawan yang lebih banyak, maka Zilong pun melarikan diri. Tapi untungnya Fan Xing datang dan membawa para polisi dan berhasil menangkap Sunmi dan anak buahnya. Namun berakhir dibebaskan karena tidak ada barang bukti. Kemudian terlihat Zilong bertengkar dengan Fan Xing karena Zilong mengira pembunuh misterius itu adalah rencana dari polisi. Keesokan harinya, Mo Xiong mengundang Sunmi dan Zilong agar datang ke tempatnya. Tujuan Mo Xiong mengundang mereka berdua adalah meluruskan kejadian kemarin, bahwasannya perbuatan kemarin bukanlah Zilong melainkan Dongfeng. Siapa lagi nih Dongfeng ya? Setelah itu, Mo Xiong memberikan alamat Dongfeng kepada Zilong dan menyuruhnya menyelidiki masalah ini. Ternyata di belakang masalah ini semua, Mo Xiong lah yang menyuruh Dongfeng untuk membunuh Sunmi dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya karena Sunmi sudah mengambil dokumen miliknya. Sesampainya di markas polisi, Zilong memberikan alamat tempat dari Dongfeng kepada Fan Xing. Dengan segera Fan Xing dan para polisi yang lain segera pergi untuk menangkap Dongfeng dan menyuruh Zilong agar tak ikut dalam penangkapan ini. Di sisi lain, Dongfeng sudah mengetahui kedatangan para polisi yang akan menangkapnya dengan peralatan senjata yang lengkap sekali. Jadi ditungguin ya. Zilong yang tak mematuhi perintah Fan Xing untuk mengetahuinya bahwa Fan Xing telah mengawasinya karena situasi telah terdesak. Dongfeng sempat melarikan diri meski sempat tertembak oleh Fan Xing. Kemudian Fan Xing mengejarnya sampai ke sebuah gudang. Wah, ternyata kuat juga ya Fan Xing, bisa terbang-terbang kayak gitu, padahal cewek ya. Oke, lanjut. Dimana Zilong yang ingin menyelamatkan Fan Xing malah dijadikan sandera oleh Dongfeng. Untungnya Fan Xing mampu menembaknya, membuat Dongfeng tewas ketika di tempat itu juga. Bar, gitu ya. Duar. Setelahnya, Fan Xing menyesali perbuatannya itu karena meski dia menembaknya handal, hal itu adalah pertama kalinya dia membunuh orang. Ya, ini kebawa perasaan kayaknya si Fan Xing ya. Untuk itu, Zilong pun memberikan suntikan motivasi, bukan suntikan obat ya, tapi suntikan motivasi, yang membuat Fan Xing baper dan bersemangat kembali. Lalu berpelukanlah mereka berdua. Nah, ini romantis kayak ini. Keesokan harinya, Zilong pergi menemui Sunmi yang hendak mengajaknya untuk bergabung bersama Sunmi. Wah, ngajakin gabung nih Sunmi ya. Karena Sunmi berhasil dan juga berambisi untuk menjadi ketua para gangster. Wah, ambisinya tinggi sekali nih, menjadi ketua solo gangster yang ada di Hong Kong. Lalu Sunmi juga memberikan data gangster yang ia curi untuk mendapatkan uang tembusan dari Mo Xiong dan meminta Zilong untuk mengambilnya besok jika Zilong mau bergabung dengan dirinya. Wah, diajak bergabung nih Zilong ya. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Zilong dan Fan Xing serta para polisi lain datang ke tempat Sunmi. Namun Zilong malah mengetahui bahwa penyamaran selama ini telah diketahui. Oh, ketahuan juga akhirnya sih Zilong ya. Kemudian Fan Xing menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan polisi untuk melanjutkan misi ini. Setelah itu Fan Xing mendatangi Mo Xiong. Mo Xiong menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui siapa Zilong sebenarnya. Namun karena ia ingin memanfaatkan Zilong, Mo Xiong masih menyimpan rahasia itu. Fan Xing yang kesal langsung menghajar Mo Xiong yang saat itu beradu si laki-laki. Wah, kuat juga nih Fan Xing ya, ngajar si Mo Xiong ya sendirian. Akan tetapi itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan polisi agar dapat menangkap Mo Xiong karena kasus pemukulan terhadap Fan Xing ya selaku anggota polisi. Di sisi lain, Zilong kembali teringat perkataan Sunmi yang akan menghabisi keluarganya. Jika Sunmi mendapati kesalahan dalam diri Zilong. Dengan cekatan, Zilong pun langsung kembali ke rumahnya, yang mana Sunmi sudah menghajar habis-habisan ibu Zilong. Wah, kurang banjar banget nih si Sunmi ya. Ibu-ibu aja dihajar. Oke, lanjut. Dan ibunya pun tahu penyamaran dari anaknya itu. Sesampainya di rumah, Zilong langsung membawanya ke rumah sakit yang menggendongnya karena kondisi ibunya sangat kritis habis dipukulin di Sunmi. Kurang ajar nih Sunmi ya, mukulin ibu-ibu. Namun dalam keadaan ini, Sunmi berhasil kabur.
Oke, lanjut. Zilong yang masih sangat marah bergegas menuju ke tempat Sunmi berada setelah mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Yang mana pada saat itu Sunmi sedang menghajar jadi Sunmi ini sedang mengejar Terry yang mencuri uangnya dan mengkhianatinya. Jadi ada anak buahnya Sunmi yang sedang dihajarnya. Lalu tiba-tiba datanglah mobil Zilong menghantam Sunmi seketika. Namun dalam keadaan ini Sunmi berhasil kabur dan terjadilah kejar-mengejar di antara mereka berdua. Di sisi lain, Fanzin juga mengejar Sunmi langsung melompat dari atas balkon. Wah, ternyata si Fanzin datang kembali ya, dan langsung lompat ke atas mobilnya si Sunmi dan berhasil masuk ke dalam mobil Sunmi. Wah, jagoan nih cewek. Dan terjadilah perkelahian dengan Fanzin di dalam mobil. Sayangnya, Fanzin terlempar dari mobil Sunmi dan terjengkal keluar. Oke, lanjut. Singkat cerita, Sunmi berhasil memojokkan Zilong ke jalan yang terputus setelah kejar-mengejar yang cukup lama. Kemudian Zilong dan Sunmi berkelahi di tempat tersebut. Baku hantam ya. Setelah perkelahian yang cukup lama, akhirnya Zilong berhasil mengalahkan Sunmi dengan wajah yang sama-sama babak belur. Dan misi yang dijalani Zilong akhirnya telah selesai. Oke. Setelah kejadian itu, Zilong dengan ibunya hidup dengan damai, serta Zilong kembali menjadi seorang polisi. Dan the end. Oke, buat sekalian, pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah selagi hayat di kandung badan, hormatilah orang tuamu dan hargailah mereka. Tapi jangan lupa untuk memberikan uang ya ke orang tua. Jangan hanya menyebutkan hari ibu, karena tanggal kemarin adalah hari ibu. Oke, sekian dari Bang Z. Watch out.